Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sustrianto dari kelompok 11. Di sini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai sistem etika. Baik, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban, tentang moral, maupun tentang kumpulan nilai yang berkenan dengan akhlak, mengenai nilai yang benar-benar salah yang dianut suatu golongan masyarakat maupun individu. Etika dibagi menjadi dua, ada etika umum dan etika khusus. Etika umum yaitu etika yang mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku di setiap tindakan. Etika khusus yaitu etika yang membahas prinsip dalam hubungan dengan berbagai aspek kehidupan, baik kehidupan manusia ataupun individu maupun kelompok. Oke, selanjutnya ada prinsip umum etika. Ada kejujuran, integritas, komitmen, adil, peduli, bertanggung jawab, menaati apa yang telah disepakati. Biasanya prinsip umum etika ini berlaku dalam kemasyarakatan, ketika bersosial, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya ada sistem etika Pancasila. Etika Pancasila yang merupakan etika utama, yang merupakan susunan yang berasal dari moral bangsa ketika etika mengutamakan moral yang terdapat pada setiap individu maupun masyarakat. Yang kedua, etika Pancasila sebagai etika teologis yang menjadikan Pancasila sebagai pedoman setiap masyarakat Indonesia untuk mencapai segala tujuan dan cita-cita. Yang ketiga, etika Pancasila sebagai etika deontologis, yang artinya etika sebagai penuntun dalam menumbuhkan kesadaran dalam mengimplementasikan Pancasila kepada generasi bangsa, khususnya generasi muda, untuk mempersiapkan masa depan. Baik, selanjutnya ada Pancasila sebagai nilai dasar etika. Nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia, sehingga kausa materialis adalah hasil dari pemikiran, penilaian, kritik, serta hasil refleksi filosofis bangsa Indonesia. Yang kedua, ada nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat atau pandangan hidup bangsa Indonesia, sehingga merupakan jati diri bangsa yang diyakini sebagai sumber nilai atas kebenaran, kebaikan, keadilan, kebijaksanaan dalam hidup, bermasyarakatan, bangsa, dan bernegara. Baik, selanjutnya ada Pancasila sebagai dasar etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sini Pancasila sebagai dasar etika ada nilai-nilai Pancasila yang bersifat objektif. Yang pertama, ada rumusan dari Pancasila itu sendiri sebenarnya hakikat dalam menunjukkan adanya sifat-sifat umum, universal, abstrak, karena merupakan suatu nilai. Yang kedua, inti dari nilai-nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia dan mungkin juga pada bangsa lain dalam adat, kebiasaan, kebudayaan, kenegaraan maupun dalam kehidupan beragama. Yang ketiga, Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menurut ilmu hukum memenuhi syarat sebagai pokok kaidah fundamental negara, sehingga merupakan suatu sumber hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu, dalam hierarki suatu tata tertib hukum di Indonesia, kedudukan sebagai tertib hukum yang tinggi. Ada nilai Pancasila bersifat subjektif. Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia, bangsa kausa materialis, nilai-nilai tersebut sebagai hasil pemikiran, penilaian kritis, hasil
refleksi filosofis bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat pandangan hidup bangsa Indonesia sehingga merupakan jati diri bangsa Indonesia yang diyakini sebagai sumber nilai atas nilai kebenaran, kebaikan, keadilan, dan kebijaksanaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila yang di dalam terkandung ke nilai kerohanian, yaitu kebenaran, keadilan, kebijaksanaan, etis-etis, dan nilai religius, manifestasinya sesuai dengan budi nurani bangsa Indonesia karena bersumber pada kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Oke, selanjutnya nilai Pancasila sebagai nilai fundamental terhadap sistem etika negara. Negara Indonesia adalah negara persatuan, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengatasi segala paham golongan maupun perorangan, ketentuan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang menunjukkan sebagai sumber hukum, nilai dasar fundamental dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang kuat yang dapat berubah mengingat pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai cita-cita negara. Baik, selanjutnya ada urgensi sistem etika Pancasila. Ada 4 poin. Yang pertama, hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hal ini tersebut menjadi bukti pentingnya etika Pancasila dalam mengarah atau sebagai sumber utama dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan Pancasila. Sehingga etika Pancasila sangat diharapkan sebagai tuntunan moral atau tata krama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketiga, kesenjangan sosial yang membuat masyarakat kaya dan semakin kaya dan masyarakat miskin semakin miskin. Yang terakhir, ada aksi terorisme yang masih meresahkan masyarakat dengan mengatasnamakan agama sehingga membuat lunturnya toleransi antar umat beragama. Ada baik di sini selanjutnya ada ancaman dalam dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Sistem tatanan kehidupan sosial dan budaya masyarakat yang mulai berubah, wibawa kepemerintahan yang luntur sebagai pemimpin dalam bangsa, ekonomi liberal dan kapitalisme yang membuat masyarakat terkecoh, ketidakadilan dalam menegakkan hukum, perkembangan iptek yang tidak digunakan dengan baik, itu merupakan ancaman dalam dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Baik, selanjutnya ada konsep dalam Pancasila sebagai sistem etika. Ada 2, ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya sendiri yaitu lemah dalam menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama serta kurang berkembangnya wawasan kebinekaan tokoh pemimpin atau pemerintah yang kurang dalam memberikan teladan, keterbatasan dalam pengetahuan serta pengaruh budaya luar, pengaruh narkoba. Faktor eksternalnya adanya globalisasi, pengaruh kekuatan negara yang kuat dalam mempengaruhi negara lain. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.